Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Ngomongin smartphone Samsung di harga 2-3 jutaan, tentunya nggak akan lepas dari dua smartphone ini, yakni Samsung Galaxy M14 5G dan juga Samsung Galaxy A14 5G. Nah, dari keduanya kita akan bandingin kira-kira mana nih yang lebih oke dari segi kameranya dan lebih tepat beli yang mana. So, langsung aja simak video ini selengkapnya. Pertama kita akan bahas desainnya ya. Secara desain keduanya cukup identik. Kameranya sama-sama tersusun secara vertikal. Namun bedanya pada bagian back cover ini beda tekstur ya. Lebih premium di Galaxy A14 5G. Sementara Samsung Galaxy M14 5G kerasa agak murah ya buat build quality-nya. Buat jeroannya keduanya punya perbedaan. Samsung Galaxy A14 5G punya chipset yang mainstream, yakni Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer. Sementara Samsung Galaxy M14 5G sebaliknya ya, pakai chipset yang belum banyak digunakan, yakni Exynos 1330 dengan fabrikasi 5 nanometer. Jadi kira-kira debut di Galaxy M14 5G ini yang pertama kali ya. Lantas kira-kira mana nih yang lebih baik soal ISP-nya? Well, nanti kita bahas. Buat kameranya seperti yang kita lihat, keduanya bawa 3 kamera belakang dan punya spesifikasi yang mirip banget. Di Samsung Galaxy A14 5G bawa sensor utama 50 MP ISOCELL GN1, 2 MP depth sensor dan 2 MP makro. Begitu juga di Samsung Galaxy A14 5G yang juga bawa 50 MP ISOCELL GN1, 2 MP depth sensor dan 2 MP makro. Sehingga bisa dipastikan kali ini pertarungannya lebih pada ISP-nya. Sementara untuk kamera depan, keduanya juga kompak bawa resolusi 13 MP. Buat harganya saat video dibuat, harga Samsung Galaxy A14 5G ada di angka 2,999 juta. Dan Samsung Galaxy A14 5G ada di angka yang lebih murah ya buat base variannya, yakni 2,799 juta. Namun kalau varian yang sama dengan A14 5G harganya lebih tinggi, yakni 3,299 juta. Kalau kita cek di marketplace, harga kedua smartphone ini relatif lebih rendah dari harga resminya ya, yakni Samsung Galaxy A14 5G mulai 2,5 jutaan dan Samsung Galaxy M14 5G varian terendah punya harga mulai 2,2 jutaan dan varian tertinggi ada di angka 2,8 jutaan. Jadi anggap aja kalian punya budget 2 jutaan tapi bingung ya antara kedua smartphone ini. Jadi langsung aja kita bahas buat hasil kameranya. Di foto pertama ini nampak bahwa karakter Samsung Galaxy A14 5G itu yang ada di sebelah kiri lebih cool ya daripada Samsung Galaxy M14 5G di sebelah kanan yang lebih warm. Di foto kedua terlihat bahwa Samsung Galaxy M14 5G di sini agak lebih baik ya soal fokus dan teksturnya. Terlihat pas saya zoom hasil di M14 5G lebih bisa fokus dalam point and shoot daripada di Galaxy A14 5G. Di foto berikutnya hasilnya juga mirip. Samsung Galaxy M14 5G masih lebih baik lewat reproduksi warna yang lebih akurat. Sementara buat dynamic range-nya Samsung Galaxy A14 5G kali ini lebih boleh berbangga ya, karena dynamic range-nya kerasa lebih luas. Di foto berikutnya juga masih terlihat A14 5G lebih oke soal foto landscape. Namun beda lagi soal foto ketiga di kondisi backlight. Auto HDR di M14 5G lebih banyak bisa bekerja ya daripada di A14 5G. Seri M kali ini kerasa agak lebih pintar ya daripada seri A. Setelah melihat beberapa sampel agak susah ya sebenarnya buat nentuin mana yang lebih baik. Jadi saya putuskan buat ngasih skor imbang buat kondisi ini.
Karena keduanya nggak ada ultrawide, jadi langsung aja ke potret ya. Di foto ini terlihat hasil Galaxy A14 5G itu lebih baik. Pas saya coba zoom terlihat A14 5G lebih bisa kasih detail dan warna yang lebih oke. Namun soal dynamic range lagi-lagi HDR di A14 5G bekerja lebih baik daripada di A14 5G. Di foto ini terlihat bahwa secara detail mungkin lebih oke di A14 5G. Namun dynamic range beda lagi. A14 5G itu lebih baik. So menurut saya dynamic range di lini potret ini itu penting ya. Jadi saya lebih pilih di Galaxy A14 5G sebagai pemenangnya. Buat foto makro keduanya punya hasil yang sangat berbeda. Samsung Galaxy A14 5G lebih punya warna yang akurat, meski agak sedikit over buat saturasinya. Sementara di A14 5G entah kenapa hasilnya malah agak jauh ya dari kata akurat. Di foto berikutnya karakternya masih identik dan mirip. Di foto ini hijaunya terlihat lebih akurat tetap di Galaxy A14 5G ya. So menurut saya untuk makro daylight Galaxy A14 5G itu lebih oke. Buat sektor selfie-nya secara detail surprisingly lebih bagus di A14 5G. Buat skin tone-nya keduanya sama-sama mendekati akurat. Namun di kondisi backlight lagi-lagi HDR di A14 5G itu lebih pintar dalam processing gambarnya. Jadi di sini udah bisa diputuskan ya, soal selfie A14 5G lah yang lebih baik. Masuk ke kondisi low light, buat kondisi ini saya pakai mode auto aja ya. Dan buat hasilnya terlihat cukup menarik. Samsung Galaxy A14 5G lebih fokus pada kecerahannya, sementara A14 5G lebih fokus pada dynamic range yang lebih luas. Buat detailnya pas saya zoom keduanya sama-sama oke dalam menyajikan detail. Namun beda lagi pas kita aktifkan night mode. Algoritma night mode yang super dari Samsung untuk Galaxy A14 5G ini ngaruh banget. Kenapa saya bilang super? Karena saat kita take foto kita harus menahan prosesinya itu sekitar 6 detik atau 2 kali lipat lebih lama daripada A14 5G yang berkisar di antara 2-3 detik aja ya kayaknya. Sehingga dengan algoritma ini hasil di A14 5G bakalan lebih baik. So buat kondisi ini Samsung Galaxy A14 5G lebih unggul ya, karena punya foto low light yang lebih baik lewat night mode-nya. Buat potretnya meski sama ya untuk sensornya, tapi hasilnya cukup berbeda. Samsung Galaxy A14 5G terlihat lebih terang ya buat wajahnya, sementara A14 5G terlihat lebih natural. Buat kerapian bokehnya pas saya zoom terlihat A14 5G lebih natural ya di foto ini. Sementara di foto selanjutnya Galaxy A14 5G kembali terlihat lebih terang daripada A14 5G. Soal kerapian bokeh juga kembali terlihat bagus di A14 5G. Menurut saya di potret low light A14 5G lebih unggul ya daripada di A14 5G. Untuk sektor makronya A14 5G kembali lebih baik di foto ini. Terlihat hasil A14 5G lebih detail daripada A14 5G. Namun di foto kedua A14 5G terlihat lebih bisa ngasih perlawanan ya lewat hasil foto yang lebih terang. Meski begitu soal fokus menurut saya A14 5G masih lebih jago di foto-foto berikutnya. So makro low light menurut saya ada di A14 5G ya sebagai pemenangnya.
Sementara itu di kondisi low light lagi-lagi selfie M14 5G lebih unggul ya, utamanya soal warna yang paling kelihatan di sini. Soal detail juga lebih cakep di M14 5G karena kerasa natural tapi tetap bisa ngasih detail yang oke. Di foto kedua karakternya hampir mirip dengan foto pertama. Bukannya dua-duanya itu sama-sama rapi, tapi skin tone-nya itu beda lagi. So di sini saya putuskan buat ngasih poin ke M14 5G sebagai pemenang kategori ini. Sementara itu ini adalah hasil dari kamera belakangnya 1080p 30 fps juga. Hasilnya kayak gini. Ini untuk dynamic range-nya menurut saya M14 lebih baik ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Nah, di sini juga kita akan tes stabilisasinya. Pakai jalan pelan-pelan gini aja. Kita tes gimana stabilisasi untuk kedua HP ini. Apakah lebih stabil di A14 atau di M14? Untuk warnanya kayak gini ya. Ini hijaunya menurut saya masih lebih akurat di M. Kalau di A14 ini saturasinya cukup tinggi. Kalau ini yang lebih akurat. Kita coba ke pohon sini juga sama. Warna aslinya tuh agak kekuningan. Sementara kalau di A14 viewfinder ini ya, saya murni menilai dari viewfinder itu lebih green, lebih apa ya, lebih saturasi tinggi. Nah, hasil untuk dynamic range-nya kayak gini. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk Samsung Galaxy M14 dan Galaxy A14 5G. Keduanya sama-sama dibekali dengan lensa utama 50 megapiksel, cuman saya lupa ya untuk kamera depannya berapa. Dan ini sama-sama direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya lebih nge-crop ya untuk di M14 5G, sementara di A14 5G itu lebih wide. Yang bisa lihat sendiri kayak gini di sini dan di sini kayak gini. Untuk stabilisasinya silahkan kalian nilai sendiri gimana hasilnya. Kayak gini. Apakah lebih bagus yang nge-crop atau malah bagus keduanya? Oke, jadi ini adalah sampel video 1080p 30 fps di Samsung Galaxy A14 5G dan juga Samsung Galaxy M14 5G. Kedua kameranya sama-sama direkam dengan resolusi yang sama, dan menurut saya untuk sensornya kayaknya sama-sama 50 megapiksel kalau nggak salah ya. Dan buat hasilnya itu kayak gini. Kelihatan di sini bahwa Samsung M14 itu lebih bisa fokus ya. Kalau A14 ini entah kenapa kayak kameranya itu
agak kurang detail, jadi kita akan coba buat stabilisasinya. Nah, untuk stabilisasinya kayak gini guys. Jadi stabilisasinya kelihatan M14 itu lebih stabil, tapi kita akan coba tes lagi ke arah sana. Kita akan coba tes ke arah sini, stabilisasinya ini jangan pelan-pelan aja ya. Jadi harusnya sih nggak yang goyang-goyang banget. Kita akan coba jalan ke situ. Dan untuk warnanya menurut saya masih kurang akurat di keduanya ya, karena sama-sama warnanya itu putih. Sebenarnya untuk pencahayaannya itu lebih ke kuning daripada putih ya. Untuk hasil videonya itu kayak gini. Lebih bagus yang mana? Silahkan kalian komen di bawah ya. Nah, di sini kita akan coba tes juga untuk warnanya. Nah, warnanya kayak gini, detailnya kayak gini. Kalau keakuratannya menurut saya memang lebih akurat di A14 sih. Cuman untuk detailnya, kita tes detailnya. Nah, untuk detailnya lebih bagus di M14. Sementara itu untuk hasil kamera depannya itu kayak gini. Kalau angle, menurut saya angle di M14 ini lebih sempit ya ketimbang di A14. Tapi kita akan coba stabilisasinya apakah lebih bagus di angle yang sempit atau malah bagus di angle yang lebar. Untuk warnanya menurut saya lebih bagus di M14 ya. Ini warnanya di A14 ini entah kenapa jadi kurang warna atau undersaturated. Kayak gini buat hasil videonya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, kalau menghadap kayak gini warnanya tuh baru kelihatan mirip. Tapi untuk tadi kelihatan kurang banget untuk warna di A14 5G. Sama-sama direkam dengan resolusi 1080p 30 fps. Ini adalah hasil rekaman video di kondisi low lag. Sekali lagi kondisinya low lag ya. Meski cahayanya cukup banyak. So, masuk ke kesimpulan. Pertama kita akan rekap dulu ya buat hasil fotonya. Di kondisi direct main kamera, skornya itu sama kuat. Potret M14 5G, makro A14 5G, dan selfie M14 5G. Sementara di kondisi low lag main kamera ada di A14 5G, potret A14 5G, makro A14 5G, dan selfie M14 5G. Sementara buat videonya di sini M14 5G berbalik ya, unggul banget. Main kamera saya pilih M14 5G karena lebih stabil. Begitupun untuk selfie-nya, M14 5G kembali lebih stabil. Untuk video low lag-nya M14 5G juga lebih unggul karena lebih bisa ngasih detail yang oke dan stabilisasi yang prima. Untuk selfie-nya juga begitu ya, detailnya lebih oke di M14 5G sehingga membuatnya itu kesannya lebih baik. Untuk mikrofonnya M14 5G juga masih lebih baik. So, untuk total skornya Samsung Galaxy A14 5G raih 5 poin dan Samsung Galaxy M14 5G raih 9 poin. Jadi yang menang menurut saya M14 5G ya, utamanya kalau udah bahas video. Kalau buat foto-foto aja A14 5G masih bisa diandalkan, bahkan kadang itu lebih baik.
Namun kalau udah bicara video, udah deh M14 5G itu lebih recommended. Overall saya lebih nyaranin ambil M14 5G kalau kalian ngincer kameranya, utamanya buat video ya, sebagai salah satu alasan beli HP-nya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Setuju nggak nih dengan pendapat saya atau malah beda pendapat? Coba kalian tulis aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.